ご苦労様です。おめでとうございます。これすごく面白い。これはね、ちょっと近代にない。僕は大好きな東京です。あお願いします。えまあ、あんまり東北の人からね、出る人って少ないんですよ。石森章太郎先生 Lahir di kota Sendai pada tanggal 7 Juni 1960, Hirohiko Araki dibesarkan di Sendai bersama kedua orang tuanya dan juga adik kembarnya. Sebagai autor dari karya berjudul JoJo Bizarre Adventure, Araki mengaku jika dirinya dari kecil tidak memiliki relevansi yang cukup baik dengan buku yang disebut manga. Bahkan Araki tidak mengoleksi manga sedikit pun saat dia masih kecil. Dibanding kultur Jepang, Araki lebih terobsesi dengan gaya lukisan barat. Dan hal ini berasal dari kesukaannya terhadap karya-karya milik pelukis ternama seperti Paul Gauguin dan juga Leonardo da Vinci. Saat menyentuh sekolah menengah pertama, Araki mulai terbiasa dengan manga, yang akhirnya membuat Araki secara diam-diam mulai menggambar manga tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan hal itu membuat Araki mendapat banyak pujian dari temannya karena manga yang dia buat saat masih SMP, yang akhirnya membuat Araki memutuskan untuk memasukkan karya gambarnya ke penerbit di Tokyo. Tapi sayangnya karya Araki selalu ditolak oleh pihak penerbit. Beberapa tahun berikutnya Araki mulai mencoba lagi untuk terus memasukkan karyanya ke dalam penerbit, tapi selalu ditolak oleh pihak penerbit. Dan dari situ Araki mulai mencari tahu kesalahannya dan mendatangi kantor pihak penerbit. Hal ini Araki lakukan atas dasar rasa penasarannya. Dan Araki ditemukan dengan pihak editor Shueisha, di mana pihak editor ini mengkritik banyak hal tentang manga miliknya si Araki. Tetapi editor Shueisha mengatakan jika series miliknya ini bisa menjadi potensial jika Araki mau merubahnya. Dan Araki merubahnya dalam semalam dan akhirnya penerbit menerima karya milik Araki yang berjudul Poker Under Arms dan dimasukkan ke dalam Tezuka Award, yaitu penghargaan kepada mangaka-mangaka baru di Shueisha, tepatnya pada tahun 1980. Dan hal itu membuat Araki tanpa basa-basi langsung memulai debut manga miliknya, di mana Araki meninggalkan Universitas Miyagi sebelum kelulusannya dan memilih bertahan untuk debut dirinya sebagai mangaka dengan nama awal debut yaitu Toshiyuki Araki. Dan Araki mulai membuat banyak manga dan one shot. Tetapi Araki ini memulai serial panjangnya dengan manga yang berjudul Mashonen BT atau dalam bahasa Inggris berjudul Cool Shock BT pada tahun 1983, yaitu series berceritakan tentang seorang pesulap yang mencoba mengupas sebuah misteri. Yang bisa dipastikan jika series ini sangat berkiblat ke gaya cerita Sherlock Holmes. Araki terus melanjutkan karya tangannya dengan memunculkan sebuah series bernama Bao pada tahun 1984, sebuah manga dengan cerita organisasi jahat dengan kekuatan superpower. Dan series ini diadaptasi dalam sebuah OVA pada tahun 1989 dan manganya dirilis sampai Viz Media pada tahun 1990. Dan setelah itu Araki melanjutkan sebuah karya barunya yang berjudul The Gorgeous Iren pada tahun 1985. Dan series ini menjadi jejak awal bagi Araki dalam menggambar sebuah pengkarakteran yang penuh otot. Setelah semua itu, Araki akhirnya memunculkan series miliknya yang paling fenomenal yang berjudul JoJo Bizarre Adventure pada tahun 1987. Dan JoJo adalah series paling panjang dan paling terkenal dari semua series miliknya si Hirohiko Araki. JoJo Bizarre Adventure, karya milik Hirohiko Araki yang menjadi pusat perhatian mau di Jepang ataupun di dunia. Dimulai dari manganya yang diterbitkan pada tahun 1987 hingga 2004 di Weekly Shonen Jump, dan kemudian berpindah ke Ultra Jump pada tahun 2005 hingga sekarang dalam series ongoing paling baru yang berjudul JoJo Leon. Berjalan adaptasi pada tahun 1993 hingga 1994, mengambil 6 volume di plot akhir JoJo Part 3 diadaptasi oleh studio APPP. Kemudian dilanjut dengan adaptasi 7 volume di plot awal JoJo Part 3 pada tahun 2000 hingga 2002.
話にならんな。貧弱貧弱。ザ・ワールド。Berselang beberapa tahun kemudian, JoJo Bizarre Adventure kembali lagi dengan adaptasi keseluruhan cerita yang dibawakan oleh studio David Production. Dimulai dari adaptasi JoJo Part 1 pada tahun 2012, berjalan hingga sekarang dalam proyek terbarunya yang berjudul JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean. Bahkan JoJo mendapat adaptasi movie live action pada tahun 2017 dalam adaptasi series JoJo Part 7 yang berjudul JoJo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable dan memenangkan Audience Award saat penayangan di Neuchâtel International Fantastic Film Festival dan meraup keuntungan sebanyak $2,1 juta pada tahun 2019. てめえ早く謝ってください。丈介君は髪の毛のことを言われるとすぐ切れるんです。何もてめえをけなしたわけじゃ。まずい、奴のスタンドが来る。Manga JoJo telah terjual kurang lebih 100 juta kopi dalam bentuk cetak dan membuat JoJo masuk ke dalam salah satu manga terlaris dalam sejarah dan menghasilkan waralaba media yang cukup besar termasuk manga, novel, game, figur, dan beberapa merchandise lainnya pada tahun 2003 hingga 2005 dan juga mendapat beberapa penghargaan saat manga dan animenya berjalan. JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood adalah part pertama dari JJBA series yang menceritakan tokoh utama bernama Jonathan Joestar, anak keturunan keluarga Joestar yang memiliki kekayaan yang cukup melimpah, dan seorang antagonis yang mencoba mengambil kebahagiaan milik Jonathan yaitu Dio Brando. JoJo Phantom Blood berlatar belakang di Inggris pada abad 19 yang membuktikan jika impresi Araki lebih besar terhadap budaya Eropa atau Barat. Araki menggambarkan latar belakang Inggris dengan sepenuhnya hingga kepakaian setiap karakter yang disamakan dengan Inggris abad 19 dan juga penamaan setiap karakter yang benar-benar disamakan dengan nama-nama di Inggris. Araki juga memasukkan hal penting lainnya seperti contoh Jonathan dan Dio sedang melakukan tinju, yang memang tinju adalah olahraga yang sangat digemari di Inggris pada abad 19. Pengkarakteran Jonathan dan Dio ini sangat jauh bertolak belakang. Jonathan memiliki sifat jujur dan baik, dan Dio memiliki sifat jahat dan licik. Araki sengaja menjalankan kedua karakter ini secara bersamaan, sebagai bentuk kajian dua tipe cara pandang hidup yang berbeda. Araki pernah mendapat pertanyaan dari temannya, bagaimana sikap Araki jika rumahnya terbakar. Dan pertanyaan itu menjadi ingatan yang membekas bagi Araki, dan sebagian besar menjadi landasan Araki untuk menuliskan rumah Jonathan Joestar yang terbakar hingga tak tersisa. Dan JoJo Phantom Blood adalah awal pertamanya kemunculan kekuatan Hamon yang menjadi bukti jika Araki menyukai kekuatan bergaya aura dari jiwa dan fisik. JoJo Bizarre Adventure Battle Tendency, part kedua dari JJBA series yang menjadi salah satu series JoJo yang digemari banyak orang. Dengan karakter utama Joseph Joestar, cucu dari Jonathan Joestar, berkebangsaan Inggris yang menetap di New York, Amerika. Joseph memiliki sifat yang cukup freak dan konyol, membuat Joseph selalu dianggap orang bodoh oleh orang-orang di sekitarnya, menutupi kecerdasannya dengan kekonyolannya untuk memanipulasi musuh secara diam-diam. Di samping itu, Battle Tendency membawakan 3 villain yang disebut sebagai 3 pilar yang memiliki gaya suku pedalaman kuno dengan gambaran manusia abadi. Araki menjelaskan, JoJo Battle Tendency adalah perwujudan manusia tanpa teknologi atau alat canggih yang mendeskripsikan kehebatan manusia dalam menghadapi bahaya dengan tubuhnya sebagai satu-satunya senjata. Dan Battle Tendency menjadi JoJo yang memiliki fokus utama untuk menyelesaikan sebuah permainan daripada bertarung secara terbuka. Pertarungan yang hanya dapat diselesaikan dengan pikiran dan sebuah karismatik. Dan Joseph berhasil menjadi gambaran manusia lemah yang bertahan hanya menggunakan cara berpikirnya, yang menjadi bukti besar bagi Araki jika cara berpikir lebih berbahaya daripada kemampuan fisik. Araki memberikan catatan pada part ini, di mana dia berkata jika dirinya pernah melihat UFO,
tetapi dirinya tidak mempercayai alien. Sampai akhirnya Araki membaca sebuah buku tentang alien yang mengupas detail dan realistis tentang alien. Dan hal itu membuat Araki terpukau, tetapi Araki memanfaatkan hal itu untuk merangsang pemikirannya demi menciptakan cerita di luar ekspektasi orang-orang. JoJo Bizarre Adventure Stardust Crusader, salah satu JoJo series dengan cerita yang paling panjang dan paling membekas di pandangan fans JoJo. Membawakan karakter utama bernama Jotaro Kujo, cucu dari Joseph Joestar dengan darah setengah Inggris dan setengah Jepang. Dan Jotaro adalah JoJo dengan sikap paling tegar dan mempunyai kemampuan fisik di atas rata-rata. Dan JoJo Stardust Crusader ini memunculkan kemampuan baru yang disebut Stand, yaitu sebuah wujud kemampuan berdasarkan manifestasi jiwa pemiliknya. Araki menjelaskan jika dirinya menciptakan stand sebagai bentuk ekspresi kekuatan yang tidak terlihat. JoJo Stardust Crusader membawakan banyak latar belakang di seriesnya, yang akhirnya membuat series ini memunculkan banyak kultur yang berbeda-beda dari setiap negara. Dan Araki juga mencampurkan cerita masyarakat setiap negara dengan cerita di JoJo, sehingga memiliki kesan relevan yang cukup masuk akal. Perjalanan Jotaro di Stardust Crusader ini mendeskripsikan seorang tokoh yang tidak hancur walaupun ditempa ratusan kali, memenangkan setiap pertarungan dengan luka dan debu di wajahnya demi keluarga yang dia cintai, dengan tujuan untuk mengalahkan musuh kakek bebuyutannya, yaitu Dio Brando, saudara angkat dari Jonathan Joestar. Stardust Crusader mempertahankan eksistensi Dio sebagai bukti jika darah keturunan yang mengalir dari tubuh Jonathan akan terus menghantui Dio, yang memberikan makna jika sosok keluarga tidak bisa dipisahkan walau dibatasi oleh era dan waktu. Stardust Crusader menjadi titik mula bagi Araki untuk menuliskan lebih banyak lagi tentang referensi, sejarah, kultur, dan lain-lain. JoJo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, salah satu JoJo yang memiliki ciri khas dalam tema cerita dan latar tempat. Membawakan karakter utama bernama Higashikata Josuke yang tinggal di sebuah kota bernama Morio. Sebuah kota klasik dengan unsur gaya tahun 90-an dengan sedikit gaya genre funk. Dan juga antagonis utama yang menjadi karakter ikonik di JoJo Part 4, yaitu Kira Yoshikage. Araki menjelaskan jika JoJo Part 4 bisa dikatakan sebagai JoJo paling soft, karena memiliki musuh dengan kemampuan yang sangat lemah, berbeda dengan JoJo sebelum-sebelumnya. Tetapi di JoJo Part 4 ini Araki memiliki pemikiran tersendiri untuk membentuk sebuah pemaknaan tentang kekuatan. Dengan adanya Kira Yoshikage, Araki memberikan gambaran jika orang kuat adalah orang yang tidak melakukan hal buruk. Itu yang membuat Josuke bisa bertahan hingga akhir pertarungannya. Berbeda dengan Kira Yoshikage sebagai antagonis yang diuntungkan dalam segala aspek pertarungan, tetapi dia malah mengalami beberapa keburukan akibat tindakannya sendiri. Dibanding sebuah cerita pertarungan, JoJo Diamond is Unbreakable lebih berfokus ke dalam pembentukan sebuah rumor dan cerita masyarakat, yang kemudian disambungkan ke dalam kemampuan stand. Dan yang paling utama, JoJo Part 4 ini berfokuskan kepada Josuke dan teman-temannya dalam melindungi kotanya dari kejahatan yang ada. JoJo Bizarre Adventure Golden Wind atau Vento Aureo, part kelima dari JJBA series yang membawakan sebuah cerita dari sudut pandang Giorno Giovanna, yaitu anak dari Dio Brando yang memiliki darah dari tubuh Jonathan Joestar. Dan Giorno Giovanna menjadi sebuah gambaran sosok Dio Brando yang tidak memiliki sifat kejam. JoJo Part 5 membawakan sebuah latar tempat di Italia yang membuat JoJo Part 5 ini dipenuhi dengan gaya aspek kehidupan orang Italia, mulai dari mafia, kehidupan seni, hingga cara salam kepada orang lain. Araki tidak tanggung-tanggung dalam pembuatan JoJo Part 5. Bahkan Araki pergi ke Italia untuk melakukan penelitian terhadap series yang akan dia buat. Dan Araki sempat bercerita jika di Italia tidak ada penyebutan huruf J. Jika di Italia, JoJo akan disebut Yoyo.
Maka dari itu Araki menggantinya menjadi Gyogyo sebagai nama dari Giorno Giovanna. JoJo Part 5 memiliki antagonis utama bernama Diavolo. Walaupun menjadi antagonis utama, Diavolo ini tidak memiliki penekanan yang sangat kuat dalam sebuah kategori villain. Dan memang cerita part 5 ini lebih difokuskan kepada Giorno Giovanna dalam menempuh pengalaman hidupnya bersama teman-temannya. Itu yang membuat Giorno Giovanna ini memiliki kemampuan bernama Gold Experience, yaitu kekuatan berdasarkan pengalaman hebat dalam hidupnya hingga berpisah dengan teman-temannya. Secara main konsep, JoJo Part 5 ini tidak terlalu jauh berbeda dengan JoJo Part 3, yaitu tentang Jojo dan teman-temannya yang berpetualang untuk mencari markas musuh utama. Yang bisa dibilang JoJo Part 5 ini bisa menjadi flashback indah bagi pecinta JoJo Part 3. Dan sisanya terdapat 3 series JoJo yang belum diadaptasi ke dalam anime, yaitu JoJo Part 6 Stone Ocean yang membawakan cerita tentang Jolin Kujo, anak kandung dari Jotaro Kujo, yang berjuang bertarung melawan Enrico Pucci sebagai orang yang menjadi penerus dari ideologi Dio Brando. Kemudian JoJo Part 7 Steel Ball Run membawakan cerita dari Johnny Joestar dalam mengikuti lomba pacuan kuda yang disebut Steel Ball Run untuk mendapatkan hadiah sebesar $50 juta pada tahun 1890 di Amerika, yang menjadi bukti jika JoJo Part 7 ini adalah sebuah cerita yang berbeda dari JoJo sebelum-sebelumnya. Dan JoJo Part 7 ini adalah JoJo terbaik dalam popularitas belakangan ini. Dan dilanjut dengan series yang paling terakhir, yaitu JoJo Part 8 JoJo Leon, dengan karakter utama yang sama di JoJo Part 4, yaitu Higashikata Josuke, yang mana JoJo Part 8 ini menjadi kupasan baru tentang sejarah kemunculan Josuke, yang mana manga JoJo Part 8 ini masih berjalan hingga sekarang. Dan itu adalah 8 part dari JoJo Bizarre Series yang dijalankan oleh Hirohiko Araki mulai dari tahun 1807 hingga sekarang. JoJo memiliki penekanan yang berbeda-beda dalam ceritanya, sehingga membuat JoJo ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh series lain. Ciri khas dan keunikan ini membuat JoJo ini menjadi patokan referensi dan parodi di series-series di sekitarnya. Hal ini menjadi bukti jika JoJo ini menjadi series yang menyumbang banyak referensi cerita untuk pengembangan cerita manga atau anime maupun di zaman dulu atau di zaman sekarang. Dan hal itu membuat JoJo ini memiliki sebutan dalam referensinya yang disebut JoJo Reference. Semua itu meliputi anime, manga, plot cerita, art, game, idol atau band, artis-artis ternama, dan lain-lain. Dan hal ini memberikan bukti jika JoJo ini sangat menginfluence Jepang dari ciri khas yang dimiliki oleh seriesnya. Walaupun menjadi pusat referensi, Araki juga mengambil banyak referensi lain dalam pembuatan JoJo. Seperti contoh di part 1, JoJo mengambil banyak referensi dari sebuah nama band, seperti Poco Wangchan Speedwagon yang diambil dari nama-nama band era 80, dan juga Zeppeli yang diambil dari nama band bernama Led Zeppelin. Bahkan secara literatur, George Joestar dan Dario Brando memiliki kesamaan interaksi dengan sebuah novel yang berjudul Les Miserables, karya milik Victor Hugo. Araki sendiri memiliki kebiasaan untuk mengubah nama sebuah band menjadi sebuah karakter di karyanya. Dalam JoJo Part 2 dibuktikan dengan kemunculan Pillar Man, yaitu Santana, Wham, AC/DC, dan Cars, dimana semuanya diambil dari nama band tahun 70 hingga tahun 80. Dan juga slogan yang dimiliki oleh Joseph Joestar, dimana dia sering berkata nice very nice. Hal ini diambil dari musik Ambrosia yang berjudul Nice Nice Very Nice. Dan juga terdapat pulau bernama Air Supply Island yang berasal dari nama Air Supply. Dan di bab terakhir part 2, Joseph ditunjukkan sedang mendengarkan musik The Beatles yang berjudul Get Back. Part 3 dari JoJo Bizarre Adventure juga memasukkan banyak referensi dalam ceritanya. Hampir kebanyakan diambil dari musik atau nama band. Seperti contoh kekuatan Muhammad Afdal yang bernama Crossfire Hurricane, yang diambil dari lirik pertama milik Rolling Stone yang berjudul Jumping Jack Flash. Kemudian juga Polnareff yang diambil dari nama musisi Perancis yaitu Michael Polnareff. Kemudian Rubber Soul yang diambil dari album musik milik The Beatles, dan masih banyak lagi. Kurang lebih Araki memiliki puluhan referensi ketika dia membuat JoJo Part 3. Dan juga JoJo Part 4 membawakan referensi dari Deep Purple, Pink Floyd, Bad Company, Red Hot Chili Peppers, dan banyak lagi.
Dan semua ini meliputi penamaan karakter, stand, dan lain-lain. Bahkan JoJo Part 4 ini memasukkan parodi dari Astro Boy dan juga Sazae-san, yaitu manga anime tahun 90-an. Kemudian JoJo Part 5. JoJo Part 5 ini memiliki referensi musik pada tahun 60 hingga tahun 2000. Itu dibuktikan dengan kemunculan referensi nama seperti Sticky Finger, Aerosmith, kemudian Sex Pistol milik Mista, hingga Purple Haze dengan kemampuan Smoke on the Water. Kemudian juga Black Sabbath, The Clash, Green Day, Oasis, hingga Rolling Stone. Yang sebenarnya masih banyak lagi nama-nama yang dimasukkan oleh Araki di part 5. Parodi lainnya, JoJo part 5 ini pernah menunjukkan pertandingan sepak bola si Tsubasa Ozora saat berada di Koko Jumbo. Dan sebenarnya masih banyak lagi referensi dari Hirohiko Araki yang dia buat hingga ke JoJo part 8. Dan aku tidak akan menjelaskannya karena untuk menutupi sebuah spoiler. Hirohiko Araki memberikan bukti jika series miliknya mendobrak dunia manga dengan ciri khas yang dia miliki. Memasukkan banyak referensi yang membuat JoJo ini menjadi ikonik di kalangan pembaca manga atau penonton anime. Mengenal lebih dalam tentang JoJo membuat kita sadar jika series ini memiliki kekayaan secara seni dan budaya, yang membuat pembacanya bisa mengambil pelajaran baru dari sebatas buku yang disebut manga. Dan semua informasi ini menjadi bukti dan alasan jika JoJo layak menjadi series top kelas atas. Walaupun JoJo datang di waktu yang cukup lama, JoJo tetap menjadi pusat perhatian hingga sekarang. Lepas dari itu, JoJo tidak akan berubah. JoJo adalah JoJo. Tidak akan ada lagi yang dapat menjadi JoJo selain JoJo itu sendiri.